nggak lama lagi ada IKN. Ya, Dan betul Balikpapan sekali. akan menjadi magnet kan gitu. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Masih dari Studio 2 Makanja Coffee. Dan masih barengan Rega dan juga keempat narasumber pagi ini. Kita kenalkan kembali sahabat Onyx mungkin baru yang bergabung sama Rega. Di tengah kita juga sudah hadir dari awal talk show kita pagi ini atau Sersan Ngopi Serius Santai Ngobrol Pagi-Pagi. Ada Bang Maulidin, beliau adalah seorang pemerhati kota. Juga ada Ibu Rita, beliau staf Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas PU Kota Balikpapan. Juga ada Sekretaris Komisi 3 DPRD Balikpapan bidang pembangunan lingkungan hidup dan perhubungan Bapak Haji Ali Munsir. Dan juga sudah hadir bersama kita yaitu Wakil Ketua 1 DPRD Kota Balikpapan Bapak Tohari Aziz. Terima kasih sudah mau hadir ke sini, terima kasih Bapak. Kita lanjut ke narasumber kita langsung yang ke sesi kedua ini, Bang Maulid yang bakal sedikit menanggapi selaku pemerhati kota juga dengan 3 jawaban, 3 informasi yang telah disampaikan dari ketiga narasumber kita juga. Dari Bang Maulid sendiri melihat kota Balikpapan saat ini di tengah polemik yang muncul di masyarakat bahwa Balikpapan sekarang bukannya kalau hujan deras kita sudah nggak bisa tidur dengan nyaman lagi ya. Takut banjir lah, takut inilah, seperti apa nih Bang Maulid? Ya, terima kasih kakak-kakak saya semua sini senior kemarin sama-sama di DPR luar biasa. Juga Ibu Rita, saya juga dulu pernah di Komisi 3, jadi ya, agak paham sedikit. Walaupun saya berharap semua rencana yang dulu kita rencanakan dan kita pikirkan berkelanjutan. Karena untuk banjir kota Balikpapan nggak bisa kalau nggak kontinu. Betul sekali. Yang saya sorot di sini tadi masalah hujan yang ekstrim. Ya. Jadi Balikpapan itu sangat mengandalkan air hujan. Waduknya pun bisa dikata waduknya tak ada hujan. Ya. Dan Balikpapan kota nyaman dihuni. Saya kepinginnya ada suatu program yang jelas dari kota. Topografi kota Balikpapan itu kan berbukit-bukit. Betul. Sebenarnya lebih mudah untuk pengendalian banjir. Ya. Dan saya berharap air yang melimpah yang bisa menyebabkan jadi banjir itu bagaimana kita manfaatkan air yang bisa menjadi musibah menjadi berkah buat kita. Ya. Gimana kalau kita tinggal di gunung aja Bang ya? Ya kan kalau ntar malah di gunung, kalau view perumahan itu kan pasti pinginnya yang gunung, pasti harganya lebih mahal karena view-nya bagus. Saya kepingin bagaimana jumlah air debit yang luar biasa itu dikendalikan oleh pemerintah lewat kedinasannya menjadi kekuatan kita. Betul. Jadi tidak ada bahasa begitu musim kemarau kita kekurangan air. Iya. Padahal waktu air lagi banyak-banyaknya kita nggak bisa nampung ini. Iya benar. Jadi harus ada program yang jelas. Apalagi kalau saya lihat buangan air kita ini kan kotanya langsung laut. Enak sebenarnya. Benar. Buangnya ke laut. Tapi tolong sebelum ke laut itu tolong dihentikan dulu. Ya. Dibuat apakah programnya? Ada bozem yang besar yang bisa itu dibuat menjadi air tawar. Air yang bersih, teknologinya terserah pemerintah. Karena pemerintah punya tugas dengan slogannya menjadikan Balikpapan itu nyaman dihuni. Betul. Jadi saya kepingin mungkin dari kedinasan, dinas PU, senior-senior saya, kakak-kakak saya di sini yang DPR membuat program yang benar-benar jangan air yang sudah tumpah itu mubazir. Tumpahnya langsung ke laut jadi asin lagi, padahal sudah tawar ini. Iya, udah tawar padahal dari atas kan? ya. Sudah turun, tawar, jadi asin lagi, tolong. Kita kalau nggak salah pernah kunjungan dulu ke Batam ya Kak ya. Ke Batam bagaimana mereka air dia sampai simpan 2 tahun untuk menjadi tawar. Wow. Dia buat semacam waduk yang besar. Mereka tidak kekurangan air. Mungkin di sini debitnya berapa berkali-kali lipat. Jadi air itu dia simpan 2 tahun dengan proses alami. Prosesnya itu tawarnya lebih murah daripada mungkin membawa zat kimia yang luar biasa. Dia simpan. Kita pernah di kunjungan waktu di Batam itu saya ingat sekali di sana saya sempat tanya-tanya sana. Mereka manfaatkan tuh 8 embung yang super besar untuk ketahanan air mereka. Jadi saya pingin air yang melimpah yang hujannya luar biasa malah menjadi bencana,
kita rubah menjadi berkah. Yaitu nanti teknisnya orang PU di bidang Nah, pengairan dan pemerintah kota dan mungkin penganggaran dari DPR itu bisa bersinergi. harusnya. Tapi kita tetap berpikir positif. Tidak ada pemimpin pun yang pingin masyarakatnya itu bersedih atau was-was Kalau terjadinya hujan. Iya. Dan air berkurang kalau lagi kemarau nggak punya air. Kan itu masalah, itu periodiknya sudah lama, siklus kalau sudah kemarau air susah. Susah Padahal banget waktu jadinya, Bang. musim penghujan air melimpah luar biasa. Iya. Bagaimana ini kita bisa simpan, kita kendalikan, itu mungkin saya rasa sinergi yang luar biasa dari Komisi 3, dari kakak kita PU. Kakak Tohari di Wakil Ketua, terus dari Dinas PU di bidangnya, itu bisa menjadi sumber daya air yang luar biasa. Siap. Ya. Terima kasih Bang Alit untuk Ya, sedikit makasih. tambahannya pagi ini. Oke, merujuk dari pembahasan yang disampaikan oleh Bang Alit pagi ini, kalau dari Dinas PU sendiri perwakilan Ibu Rita, mungkin sudah adakah beberapa sistem yang dibuat, sudah adakah beberapa terobosan yang dilakukan oleh Dinas PU terkait penanggulangan soal banjir di Kota Balikpapan nih Ibu, silakan. Iya, terima kasih. Tadi kalau kita dengarkan dari pemerhati masalah lingkungan saja, memang dari dulu beliau di Komisi 3 ya, kita juga pernah diskusi mengenai bagaimana mengantisipasi air hujan ini, paling tidak tadinya mau mengalirkan ke Bendali dan sebagainya. Di kita itu ada Bendali memang, kebetulan di kita itu Bendali yang 1, 2, 3 dan 4 dan yang baru dibangun Bendali 5 itu kewenangan dari Balai Wilayah Sungai yang dari pusat ya. Itu juga salah satu sebenarnya yang caranya untuk dibangun itu untuk pengendali banjir namanya. Itu sebenarnya yang sudah diusulkan beberapa kali untuk air yang sudah ditampung itu menjadi air baku. Ya. Tapi memang ada kesulitan secara regulasi. Secara regulasi memang dulu PDAM pernah sempat untuk menggunakan Bendali 1 dan 2 untuk sebagai air baku untuk masyarakat di Oke. sekitar. Ternyata memang ada sedikit regulasi yang dari pusatnya yang harus disesuaikan. Kadang air baku untuk mengendali banjir itu ada syaratnya untuk menjadi air baku. Nah itu juga yang menjadi kendala di kita masalah regulasi. Oke, Tapi kita regulasi. selalu koordinasikan dengan pusat, dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 yang ada di Samarinda. Jadi kebetulan semua itu adalah kewenangan dari pusat. Tapi kita selalu koordinasi karena untuk paling tidak bendali-bendali di mereka itu juga kita minta lakukan di revitalisasi karena selama dibangun tidak pernah satu kali pun mereka dilakukan karena kita melihat dari saluran yang ada itu seperti di Bendali 2 eceng gondok sudah banyak, sudah seringkali kami rakor pas dengan pusat dan provinsi kami juga usulkan untuk dilakukan revitalisasi terhadap Bendali 1, 2, 3 dan 4. Karena kalau melihat dari tahun dia dibangun, itu kan juga sekarang untuk mengembalikan kembali fungsi Bendali banjirnya itu, karena kan sekarang sudah berisi sedimen. Jadi tampungan kalau kita ngelihat dari spillway-nya itu sudah lebih banyak lumpur daripada Sudah air. tidak sesuai sama. Ya, tampungannya harus kita kembalikan. Oke. Nah, cuma memang mereka itu di balai memang ada OP, operasional yang alhamdulillah memang sudah ada pembicaraan antara tingkat pimpinan di kami. Karena kita juga ada MOU yang sudah karena kemarin Pak Gubernur baru terpilih, itu ada memang penanganan banjir untuk 3 kota di Kaltim. Yang pertama itu Balikpapan, kedua Samarinda, ketiga Bontang. Nah ini juga sudah digodok di tahun sebelumnya. Jadi ada yang mana kewenangan pusat, kewenangan provinsi, kewenangan kota. Jadi itu sudah dipilah dari MOU akan menjadi PKS. Jadi perjanjian kerjasama, bukan partai. Bukan partai, iya betul. Ya. Saya udah mikir kemana-mana nih Bu jadinya Bu ya. Ya, itu hasil dari MOU dilanjutkan dengan PKS. Jadi PKS itu yang mengikat. Jadi kita juga alhamdulillah untuk Sungai Ampal karena kita IKN ya pintu gerbang, jadi penyangga ibu kota. Alhamdulillah juga kita sudah ke Jakarta untuk mempresentasikan Sungai Ampal sebagai proyek strategis nasional.
Mudah-mudahan setelah COVID ini juga ini masih berkelanjutan karena kan ada di kementerian lain, jadi tidak Kementerian PU saja yang bertanggung jawab terhadap PSN ini. Jadi dia ada lagi kementeriannya yang lain. Kita coba kemarin itu dari Bappenas juga iya, terus juga dipresentasikan Kepala Dinas bulan September tahun lalu itu mempresentasikan di Jakarta. Karena mudah-mudahan untuk Sungai Ampal menjadi dikerjakan oleh Kementerian PU melalui Balai Wilayah Kalimantan 3. Oke, Ibu Rita, PSN. pertanyaan sedikit lagi nih. Untuk penganggaran sendiri dari pemerintah, apakah dari Dinas PU sendiri udah merasa cukupkah atau masih banyak yang harus dianggarkan? Banyak sekali ya? Karena keterbatasan ya tadi yang sudah disampaikan sama Pak Tohari ya. Karena kan kita tidak cuman banjir yang harus kita tangani. Betul. Dari uang yang ada juga, tapi kami berusaha juga kalau di proses penanganan banjir itu kami juga paling tidak jangka pendeknya itu kami dapat dulu. Karena kalau menengah dan panjang itu persoalannya ada lain. Kadang banyak bangunan di atas saluran itu juga kami sulit sekali. Sementara kan mereka mengatakan duluan kami bangun tinggal di sini Ibu daripada saluran itu ada. Nah sementara data master plan tadi yang sudah ada itu yang membuat kami bekerja berdasarkan data master plan. Nah itu juga yang kadang kendala di kami. Tapi kalau banjir duluan nomor 1 mereka bilang kenapa kami tidak ditangani Ibu. Mohon maaf bukan kami tidak menangani. Jadi kami ini berusaha dengan teman-teman di UPT itu juga melakukan jangka pendek dulu, menormalisasi, melakukan beberapa, karena terus terang seperti tadi yang dikatakan kita tidak menaruh misalnya air langsung ke laut, itu memang benar. Kita akan kembalikan ke air tanah. Karena terus terang bendali itu, dasar daripada bendali itu untuk menyerapkan air ke dalam tanah. Berarti emang intinya dari hujan turun langsung diserap ke tanah, bukan bisa, ke laut dulu ya? Iya, harusnya dia bisa karena menyerap ya. Karena tergantung juga dari topografi tadi, di mana diletakkannya bendali itu juga jadi masalah. Karena terus terang resapan-resapan air yang saya katakan tadi, yang tadinya dia sudah yang dijelaskan sama Pak Ali Munsir di awal track dari yang berapa tahun yang lalu. Tahun 60-an. Sudah pembukaan tata guna lahan yang berubah. Itu juga menjadi, yang tadinya dia ada pohon dan sebagainya, itu kan mengikat bisa masuk ke dalam daerah resapan air. Sekarang sudah tidak. Jadi kami juga dari pemerintah itu, dari kementerian juga KLH kemarin dengan teman-teman DLH, itu kita gemah gerakan memanen air hujan. Jadi sebenarnya kalau dari masyarakat dan contoh kemarin waktu saya diskusi ke mereka, ya sebaiknya kalau mau gemah ya kita dari perkantoran dulu. Jadi kita mengambil dari sekeliling air yang ada di daerah perkantoran, misalnya dari atap ya, itu akan kita buat dan masukkan di tandon, itu memanen air hujan. Jadi penggunaan air itu dikembalikan, jadi misalnya perkantoran itu menggunakan air dari itu. Jadi tidak lagi misalnya menggunakan air PDAM untuk MCK, seperti itu. Jadi air yang kita ambil itu namanya memanen air hujan. Biopori, kita bikinkan biopori untuk memasukkan, ya setiap kita rapat dengan perumahan juga kita usulkan sebaiknya karena ini luasan yang terbuka, catchment areanya besar, sebaiknya biopori itu digunakan. Kalau dulu di kantor pemerintah juga ada biopori. Contoh saja Living Plaza itu karena luasannya seperti untuk mall itu dia gronteng, ya. Seperti juga Pertamina izin waktu di kita itu dia gronteng. Jadi airnya itu dimasukkan ke dalam, air itu yang digunakan kembali untuk MCK, penyiraman tanaman itu digunakan. Oh berarti kalau untuk tanah serapan dari beberapa bangunan yang baru dibuat Kota Balikpapan itu tidak ada masalah dong Bu? Iya. Bukan penyebab banjir sebenarnya? Penyebab banjir nomor 1 memang yang kita lihat itu perubahan tata guna lahan. Perubahan tata guna lahan. Paling besar, kita tidak bisa pungkiri. Oke baik, terima kasih Ibu Rita. Berikutnya kita menuju ke Pak Haji Ali Munsir sendiri dari tentunya Komisi 3 DPD Kota Balikpapan bidang pembangunan lingkungan hidup dan juga perhubungan nih Pak. Untuk perizinan sendiri pembangunan di suatu lahan,
dari pemerintah sendiri regulasinya seperti apa sih Pak? Karena mungkin belakangan ini yang kita lihat juga beberapa banyak bangunan baru yang seperti Bapak sempat singgung tadi, bangun dulu jalannya nanti untuk bendalinya juga nanti gitu. Gimana nih Pak? Kalau bicara tentang perizinan, kita bicara tentang regulasi. Ya, Di Balikpapan itu masalah regulasi itu sudah komplit. Persoalannya adalah pada saat implementasi kita tidak taat. Baik dari sisi pengawasan, baik dari sisi pelaksana, itu semua tidak sinkron. Seperti yang saya katakan tadi seperti pengembang, ini baru contoh, baru pengembang. ya, Yang didahulukan adalah ekonominya tentu. Karena dia Invest. sifatnya ingin mengembalikan uangnya secepatnya. yes. Kalau yang modal tinggi benar besar kayak mungkin saya salah satu Salah pengembang satu lah. pengembang. Yang besar itulah ya, yang karena modal besar dia bangun dulu infrastruktur yang ada. Setelah itu baru bangunan, baru terjual. Kan tidak mengganggu lingkungan. Betul. Nah, kemudian yang kedua dari sisi kemasyarakatan. Karena kita ini 15% itu flat, 85% itu berbukit-bukit. Nah, yang dulu bukit-bukit itu tuh masih bersih. Dia bisa menyimpan air. Tapi sekarang bukit sudah berubah pohon, berubah jadi rumah. Kita lihat di Gunung Kemedur. Dulu itu masih bersih, masih hutan lebat semua. Tapi sekarang sudah berubah fungsi. Berubah fungsi ya. Jadi lahan yang harusnya Jadi terbuka hijau sudah berubah menjadi pemukiman. Dia ada yang bilang, ya salah pemerintah. Kenapa nggak diawasi gitu kan? Nah itu yang saya bilang, regulasinya ada, tapi begitu penerapannya dari sisi pengawasan, implementasi itu tidak sinkron. Itu saja kata kuncinya, tidak ada lain. Jadi kalau kita dari aparat mau disiplin, dari swasta mau disiplin, masyarakat juga mau disiplin, itu tuntas, tidak ada saya kira. Kalau banjir itu saya kira di Balikpapan sebenarnya logikanya banjir itu tidak ada. Yang ada air tergenang untuk beberapa saat. Air tergenang tapi selutut Pak ya. Ya. Terlepas daripada intensitas milimeternya. Ya, Kalau di atas 20 mm itu di atas normal. normal. Ya, apalagi kemarin itu sampai dengan 70 mm. Ya, 2 hari berturut-turut itu sudah hampir 180 mm. Itu dengan tampungan 1 drum yang datang itu 4 drum. 4 drum, Nah, benar. jadi itu yang menjadikan banjir. Kemudian diperparah lagi dengan air pasang. Jadi komplit lah sudah. Itulah yang dikatakan banjir pada saat itu. Padahal sebenarnya tidak, itu tergenang aja. Tergenang aja. Menurut saya. Menurut Pak Haji iya, Ali itu iya. tergenang saja. Tapi ini genangan diakibatkan daripada hulunya yang rusak. Jadi hulu yang rusak, jadi imbasnya dihilir. Gitu. Hilir. Oke, baik. baik. Terima kasih Pak Haji Ali. Kalau dari Pak Toharaji sendiri menanggapi nih, kalau bicara soal banjir lagi nih, karena tema kita berbicara soal penanggulangan banjir dari pemerintah yang luar biasa sekali. Saya rasakan juga sekarang mungkin orang yang tinggal di tempat agak tinggi, ya nggak masalah kali kalau air banjir. Cuman masalahnya mati air tiap malam karena nggak naik sampai di rumah. Yang di bawah ini airnya nyalir terus. Cuman kalau hujan banjir nih. Untuk regulasi sudah dijelaskan juga. Kalau dari pemerintah sendiri, pengawasannya seperti apa sih Pak untuk pengembang-pengembang yang telah melakukan pengembangan di Kota Balikpapan nih? Seperti yang Pak Haji Munsir tadi bilang, mengatakan bahwa kadang-kadang di lapangan ini yang tidak disiplin untuk melakukan itu. Kalau dari pemerintah sendiri, cara menangani hal tersebut gimana nih Pak? Ya intinya disiplin tadi kan, harus penegakan kan gitu. Ya, Jadi perda tentang utilitas kawasan perumahan sudah ada. Jadi kawasan perumahan itu dari 100% kawasan yang dimohonkan, itu yang boleh dibangun untuk kawasan rumah itu cuma 45%. hanya 45%. Iya, 55 itu untuk RTH. Tapi yang terjadi di lapangan Ya bisa terbalik kan gitu. terbalik Pak Bisa ya. sebaliknya kan gitu. Nah, Ini yang terjadi. Makanya saya sampaikan ke depan tadi harus disiplin. Pengawasannya disiplin, dari dinas juga harus disiplin mengawasinya, Betul. penegakan terhadap perda tadi juga harus betul-betul dilaksanakan kan gitu. Ya, Nah ini yang gak kalah penting, terutama ke dinas PU ya, untuk normalisasi sungai. Ini penting Bu Rita. Jadi sungai itu dari atas ke bawah, itu sampai bawah harus semakin lebar kan gitu. Jangan di bawah mengecil. mengecil. Jadi air dari atas kan kecil, ke bawah tambah besar, ke bawah tambah besar, besar. Sehingga
semacam corong itu loh, Iya. semacam corong. Corong itu semakin ke bawah harus semakin lebar, jangan semakin kecil sehingga air itu akan segera hanyut ke muara ya ujung tuh ya, ke laut kan gitu. Ini terjadi kan enggak juga kan. Kalau kita lihat di BSB, di samping BSB kan kecil itu. Saya nggak ngerti dulu gimana ceritanya. Sebenarnya mungkin gede Pak, tapi karena banyaknya orang Sekarang udah dibangun besar. jadinya ya. Sudah besar ya, Jadi syukur kecil. Alhamdulillah udah besar. Nah itu antara lain. Lalu yang tadi membuat apa tadi, panen hujan tadi ya, Panen hujan. itu harus dilaksanakan di semua OPD kan gitu. Untuk menjadi contoh kepada masyarakat. Kita mulailah dari pemerintah kan gitu. Dari semua OPD termasuk DPRD. Jadi air hujan yang turun ke atap itu ya, siapkan penampungan. Boleh tangki bawah tanah boleh atau tangki tandon-tandon di atas juga boleh kan itu. Sehingga air itu betul-betul bisa dimanfaatkan pertama. Kedua nggak terbuang sia-sia ke sungai, ke jalanan sehingga bisa mengurangi intensitas banjir kan gitu. Lah kalau semuanya seperti itu saya yakin upaya ini bisa akan berhasil kan gitu. Kalau tidak ya sulit karena pengembangan kebutuhan perumahan di Balikpapan ini sangat cepat sekali apalagi nanti nggak lama lagi ada IKN. Ya, Dan betul Balikpapan sekali. akan menjadi magnet kan gitu. Tahun ini mulai kantor wali kota dan DPRD gitu. Ya. Ya, kita tunggu Perlu. nih. Sebenarnya Perlu. harus seperti itu dari pemerintah Ya. langsung ya. Ya dari pemerintah Karena- dulu kan gitu. Apalagi pencanangan pemerintah sampai saat ini juga terus bagaimana mengupayakan agar kota Balikpapan tidak banjir. Ya. Pak, Dan ya. ini tadi Bu Rita tadi menyinggung masalah bendali-bendali yang di Balikpapan. Ada 5 bendali sama Kampung Timur Bu ya. Tapi masih ada satu yang bendali yang sampai sekarang belum kelar itu di Sepinggan itu. Di Papan Lestari Her 2 itu. Oke. Bendali 5 itu kan belum kelar. Tolong juga segera dikelarkan. Permasalahannya apa segera diselesaikan kan gitu. Demikian pula persoalan bendali tersebut menjadi domainnya BWS, Badan Wilayah Sungai Kalimantan Timur, bisa dikoordinasikan. Pemerintah itu kan tidak kan tetap harus integral kan gitu. Dari pusat, provinsi, kota itu integral, saling terkait. Jadi nggak boleh juga kita wah itu kewenangannya provinsi kita nggak bisa, nggak juga kan Nggak gitu. boleh begitu, harus Pak, ya. komunikasi. Jadi kalau sudah sedimen trapnya tinggi, ya segera dilakukan pengangkatan kan gitu. Demikian pula ini penting Bu. Jadi untuk sampaikan ke BWS atau UPT-nya yang menangani bendali-bendali tersebut, itu kontrolnya juga harus intensif, harus inten. Artinya pada saat bendali tersebut airnya penuh, tapi nggak musim hujan, dikurangi. Sehingga pada saat musim hujan itu nggak lober. Kemarin yang hari apa kemarin yang banjir itu karena bendali 1-2 itu penuh itu lober itu, nggak nampung. Nggak nampung. Termasuk akhirnya saya juga ngepel juga di rumah saya kan gitu. Oh, akhirnya Keban- Bapak kena dampak juga ya. Dampak, saya juga banjiran juga kan gitu. Rumah mertua saya juga lumpur semua. Iya. Sampai boyok saya sakit juga ngepel tuh seharian. Waduh. Jadi semua ngerasain Pak, berarti bukan cuma Ngerasakan. masyarakat, pemerintah pun sebagian merasakan Ya. bahwa ini banjir benar-benar jadi Artinya, bencana jika tidak bisa kita kerja kita ini minimalisir. harus dengan SOP yang benar kan gitu. Jadi bendali juga harus dikontrol pintu airnya pada saat air penuh tapi lagi enggak hujan itu bisa dikurangi. Sehingga pada saat musim hujan menampung nanti. Tapi alhamdulillah bendali 1 yang di Mawija itu dimanfaatkan oleh warga untuk air bersih di sekitar 3 atau 4 RT di sana. Wow. Ya, di atas itu sudah mandiri itu, swakelola oleh masyarakat sekitar situ sendiri. Nah ini kalau bisa dilakukan semua ya bagus sekali, termasuk yang ada di dekatnya Kartini Residen itu bisa dimanfaatkan untuk warga sekitar. Karena di Kartini Residen juga belum ada PDAM di sana kan gitu. Oke. Itu bisa dimanfaatkan atau dimanfaatkan untuk kawasan stadion tenis kan gitu. Air dari bendali itu. Bendali. Itu cukup tinggi juga. Tapi ya tadi sedimen trapnya juga harus diangkat. Harus diperhatikan juga Harus Pak ya, diperhatikan karena juga. melihat mungkin ini kadar airnya udah tinggi ternyata sedimennya yang banyak di Ya, bawah. kalau Karena lama-lama sedimen tersebut nggak diangkat, ya tetap aja nggak akan nampung kan begitu Iya, airnya sama aja. lober saja Iya, kan gitu. baik. Terima Nah, kasih. Ini perlu kebersamaan kan. Siap Pak, terima kasih. Sedikit tambahan dari Pak Haji, silakan Pak. Ya, mohon maaf, saya ingin nambahkan apa yang disampaikan Pak Ketua 1, Pak Tohari. Saya beberapa kali di dalam pandangan umum di paripurna maupun di pendapat akhir praksi itu, rasanya saya sudah 2 kali itu meminta adanya semacam, karena ini RPJM ini kan berakhir 2021.
Jadi kita ingin kembali khusus untuk banjir, kita ingin adanya evaluasi, adanya kita bicarakan kembali tentang master plan itu walaupun tidak untuk merubah, tetapi untuk menambah atau beberapa saat. Dan kita evaluasi apa yang sudah dilakukan selama ini, selama masa RPJMD ini, dan apa yang belum dilakukan. Sehingga nanti RPJM berikutnya itu bisa mengakomodir kembali gitu loh. Dan ini yang saya ingin dilibatkan di situ adalah semua stakeholder. Ya paling tidak itu ada PU, ada tata ruang, ada masyarakat, mungkin dari pengembang, kemudian dari pemerhati kota itu kita duduk bersama, kita lihat saja, katakanlah kita ingin lihat tubuh kita ini sudah sebanyak-banyak yang sudah menerima imun sudah banyak bertambah atau kurang gitu. Saya kira itu tambahan dari saya tentang adanya evaluasi kembali terhadap penanggulangan banjir yang masuk di RPJMD ini. Makasih. Terima kasih Pak Haji Ali untuk tambahannya pagi ini. Dan kita akan masuk ke sesi terakhir nanti. Kita akan ngobrol kembali dengan keempat narasumber sahabat Onyx. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap di sini bersama Rega Dinata di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi.